Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Ramadan syahra rahmah mamlu'atan bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratul mutarumin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, jamaah sekalian, kulluhum jami'ah rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya bisa bermuajahah, bertatap muka, berpandang rasa dalam rangka untuk memakmurkan masjid sekaligus qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita semuanya telah bertemu dengan bulan Ramadan sebagaimana doa kita bersama. Kemarin kita berdoa minta barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban, dan sampaikan kita semuanya di bulan Ramadan, dan alhamdulillah semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal tentang keutamaan Ramadan, tentu saja kita sudah maklum dan telah banyak mubalik yang telah menyampaikan kepada kita bahwa begitu mulianya bulan Ramadan, semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya, seluruhnya mendapatkan barokah dari semua lapisan masyarakat, mulai dari penjual, dagang, sampai dengan pelaku ibadah, baca Al-Quran, dan lain sebagainya, semua telah mendapatkan keberkahan. Apa salah satu keberkahan di bulan Ramadan adalah ada ibadah yang sangat agung, yang masyru', yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, yaitu ibadah puasa atau ibadah siam atau saum. Saum atau siam, Pak? Saum apa siam? Siam apa saum? Sama-sama maknanya. Kalau saum itu umum, itu bahasa Arab. Tapi kalau siam itu tidak umum, khusus. Ya. Kalau saum itu dalam bahasa Al-Quran itu hanya disebut satu kali di dalam Al-Quran. Tapi siam itu disebut sekitar 8 atau 9 kali, saya nggak terlalu hafal. Bahkan yang ayat yang sering sampaikan adalah kutiba alaikumus siyam. Jadi kalau saum itu maknanya umum, menahan, ya, menahan kencing ya saum, menahan lapar juga saum, tapi belum tentu puasa. Bahkan menahan beban hidup yang sangat berat ini juga saum. Pernah rata-rata ya. Nahan kangen sama mantan juga saum. Tapi kalau siam itu khusus, maknanya adalah puasa yang diatur oleh syariat agama. Mulai dengan syarat sampai rukun puasa. Syarat puasa ada berapa, Pak? Ya, kalau Ramadan datang semua, kalau saya ngaji itu yang datang sepi gitu kan. Sehingga ilmunya nggak sampai sana. Ya, syarat daripada puasa itu nomor satu Islam. Sehingga orang non-Islam tidak sah menjalankan puasa meskipun laparnya sama, niatnya sama, tapi tidak sah menurut syariat. Yang kedua, syarat puasa itu harus berakal. Akil balik akal. Akal itu maknanya akalnya sempurna. Akalnya tidak bermasalah. Sehingga orang gila tidak berkewajiban untuk berpuasa. Ya, orang gila wajib puasa apa enggak? Tapi wajib bayar fidyah apa enggak? Menjawab bayar, takut salah ya. Bilang enggak, kayaknya bayar. Orang puasa, orang gila tidak kena beban taklif, sehingga dia tidak wajib puasa,
Tapi wajib fidyah apa enggak? Tidak wajib. Puasanya juga tidak wajib. Ya, itu kalau orang gilanya betul-betul gila, ya kan? Kalau gilanya gila stres karena minum cio ya wajib itu bayar fidyah. Orang gila ya betul orang gila itu. Wajib zakat nggak orang gila itu? Kalau hartanya banyak, misalkan dapat harta warisan banyak, wajib nggak dikeluarkan zakatnya? Eh, enggak, itu dari mana sampean itu? Eh, kitabnya apa sampean dibaca? Enggak. Nanti ngaji lagi, enggak saya jawab pokoknya. Ya, PR itu. Tapi jangan nyari di Google loh, sama ngaji di Google. Ya, kitab-kitab bener itu loh, kitab-kitab fikih itu kan udah komplit di situ. Ya, pokoknya orang gila tidak wajib puasa karena dia akalnya tidak sempurna. Beda kalau sama orang sakit. Orang sakit sampai akalnya hilang. Misalkan koma selama 5 hari. Ya, 5 hari koma, kemudian nanti misalkan hari ke-6 dia sembuh. Ya. Nah, 5 hari wajib kodok apa enggak? Ya, ada yang wajib, ada yang enggak. Ya. Ya enggak wajib karena pada hari itu dia tidak kena beban taklif, bahkan sholat juga nggak wajib kodok, itu menurut jumhur ulama. Ya, nggak wajib kodok puasa, nggak wajib kodok sholat, bahkan tidak wajib kodok fidyah karena pada waktu itu memang betul-betul dia nggak sadar, dan tidak sadarnya karena sakit dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sadarnya karena mendem, ya, karena mughma alaih, karena apa namanya minuman keras, maka dia tetap wajib. Kemudian balik, panjang lah ini kalau saya bahas. Balik itu juga menjadi syarat wajib puasa. Ya. Nah, balik itu gimana toh? Pokoknya anak yang sudah mencapai usia berapa tahun? 9, 15, 15 tahun. Laki-laki maupun perempuan, asal sudah 15 tahun maka disebut dengan balik atau balighah. Sehingga anak itu entah sudah haid atau belum, entah sudah mimpi basah atau belum, kalau sudah usia 15 tahun, maka dipastikan anak itu nggak laki-laki, nggak perempuan, balik dan wajib mengerjakan puasa. Nah, ciri-ciri balik itu ditinjau dari umur itu 15 tahun, tapi ada ciri-ciri yang lain. Kalau wanita umur 9 tahun sudah haid, atau laki-laki umur 9 tahun sudah mimpi basah, meskipun belum 15 tahun, maka dia sudah disebut dengan orang yang balik, maka wajib puasa. Pertanyaannya, anak umur 7 tahun itu puasanya sah apa enggak? Dari mana? Kan harus balik. Syarat puasanya kan harus balik. Anak umur 7 tahun, 6 tahun belum balik itu. Sah enggak puasanya? Sah atau tidak? Dari mana? Kan syaratnya harus terbalik itu. Dibantah pakai apa? Puasanya sah tapi belum wajib. Karena dia telah menetapi rukun puasa. Rukunnya ada berapa puasa? Rukun puasa ada berapa? Ada ada 3 atau ada 4? Ada 2. Sama ngawur aja itu. 2, yang satu itu niat, yang kedua adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa. Itu doang puasa itu kok. Ya. Itu balik itu pokoknya ditinjau dari umur 15 tahun. Kalau 9 tahun menurut hitungan hijriah sudah haid, maka dipastikan anak tersebut sudah balik. Pertanyaannya sekarang, kalau ada anak 9 tahun, wanita, belum haid, tapi hamil, balik atau belum tuh? Bingung sama tuh. Belum haid tapi hamil. Ada nggak kira-kira? Ada itu. Kalau nggak ada, nggak mungkin di kitab dibahas itu. Itu ada dalam kitab Kasyifatus Saja Sarah Sabinatun Najah, buka itu. Nah, perempuan yang hamil umur 9 tahun meskipun belum haid, maka
maka juga disebut dengan balighoh. Karena apa? Ciri-cirinya bukan haid, tapi dia pernah mengeluarkan sperma. Ketika hubungan intim pasti keluar, yang menyebabkan dia menjadi baligh. Nah, itu penting, itu ilmu ini harus dipahami. Kemudian syarat daripada puasa yang nomor 4 itu itokoh. Itokoh itu mampu untuk menahan dari hal yang membatalkan puasa, terutama adalah nahan lapar itu mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Ada loh orang itu yang memang diciptakan oleh Allah nggak nahan lapar, jam 8 sarapan, jam 9 sudah kemerucut, itu ya ada kayak gitu. Ya. Ada kayak gitu, bukan nggak ada. Ya. Itu yang orang kayak gitu maka tidak wajib puasa. Kalau dipaksa puasa malah nggak karu-karuan itu. Dari penyakitan, maka nggak boleh puasa. Tapi wajib bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Satu sok atau satu mud? Satu mud. Satu sok berapa mud? 4. Pintar itu, ngaji itu berarti. Satu sok, 4 mud. Ya, jadi kalau tokoh itu luas pengertiannya. Orang tua yang sudah nggak mampu, ungklak-ungkluk kayak gitu nggak wajib puasa. Nanti diganti dengan fidyah. Atau orang sakit, atau orang dalam perjalanan atau pekerja berat, itu boleh, tapi tidak diniati pada waktu pagi harus sahur dulu. Nanti kalau udah nggak mampu, baru boleh dibatalkan, tapi nanti wajib qadha dan wajib nggak wajib fidyah. Yang wajib fidyah itu yang betul-betul nggak mampu. Panjang ya. Itokoh. Kemudian yang terakhir, wajibnya puasa itu harus mengerti tentang masuknya Ramadan. Nah, masuknya Ramadan itu ada 2. Ada alas sabilil umum, ada alas sabilil khusus. Alas sabilil umum itu kapan pemerintah menetapkan hari Sabtu tanggal 1 Ramadan, di situ seluruh balat ya, satu Indonesia mulai dari Papua sampai dengan Aceh sono wajib berpuasa. Alas sabilil umum. Ada alas sabilil khusus. Ada orang bisa ru'yatul hilal. Saya punya teman, meskipun dia matanya cacat satu, itu punya keistimewaan, dia bisa ru'yatul hilal itu dulu di pondok itu. Namanya Pak Amin itu, Pak. Wafat beliau. Nah, dia kok ru'yatul hilal sendiri, kesaksiannya disampaikan ke pemerintah nggak mau nerima, maka dia wajib puasanya alas sabilil khusus. Ya. Orang yang percaya sama omongan dia wajib berpuasa alas sabilil, panjang lah di keterangannya. Pokoknya kalau pokoknya penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal itu kita mutlak harus ikut pemerintah. Karena pemerintahnya sudah masuk ya, ada menteri agamanya. Nggak usah ikut-ikutan, wah guru saya. Jadi, Tangerang ada Cilongo, udah nggak boleh itu. Itu wilayahnya pemerintah mutlak ya. Siapapun tidak berhak kecuali alas sabilul khusus, yaitu dia betul-betul ru'yatul hilal, maka boleh berpuasa dan wajibnya alas sabilil khusus. Panjang lah. Nah, ini Ramadan sudah sampai kepada kita. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ketemu dengan Ramadan. Mungkin kemarin bulan Sa'ban ada yang meninggal kan. Nah, saya juga punya teman itu, Al-Muhlisin dulu murid saya, Wahidin namanya. Udah rencana itu besok puasa, pokoknya buka bersama. Ternyata puasa dari Sabtu, hari Kemisnya belum wafat itu, meninggal. Ya. Biasanya juga nggak pernah meninggal itu. Itu tiba-tiba meninggal hari Kamis, sehingga tidak bertemu dengan Ramadan. Tetangga saya Bu RT ketemu dengan Ramadan, puasa hari pertama wafat. Alhamdulillah. Insya Allah tanda-tanda husnul khotimah. Kapan kita meninggal? Hanya Allah yang Maha tahu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan keberkahan Ramadan ini mengantarkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Satu kali lagi, jangan sia-siakan Ramadan. Tidak ada yang menjamin kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Rasulullah itu pernah naik mimbar, so'adal mimbar Rasulullah SAW. Naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Ditanya sama sahabatnya, kok mengatakan amin ya Rasulullah, ada apa toh? Malaikat bilang, di Ramadan kok ada orang sampai keluar dari Ramadan nggak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia adalah orang terkutuk. Maka Rasulullah suruh ngomong amin.
Dan sampai kita Ramadan ini tidak mendapatkan tidak mendapat kesempatan untuk beristighfar kepada Allah. Ada doa-doa mustajab, bahkan di seluruh Ramadan doanya mustajab, terutama ketika menjelang sholat maghrib setelah berbuka itu berdoa. Doanya yang paling bagus ya minta ampun kepada Allah. Kita banyak dosa, banyak salah. Ya, di dalam ibadah pun banyak salahnya, apalagi di luar ibadah. Ya, mohon ampun kepada Allah dan mudah-mudahan ampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.